Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 500121144. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS metode inversi menggunakan metode simulate annealing, genetik algoritma, dan Monte Carlo dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Jadi yang pertama tugasnya itu tentukan nilai parameter A, H, D, mu, dan Hi dari solusi gravity anomaly menggunakan metode ketiga tadi. Jadi yang pertama itu metode Monte Carlo dengan source code seperti ini. Nah, setelah saya run itu hasilnya nanti seperti ini. Setiap kali di run itu akan berbeda-beda hasilnya. Jadi kita cari eh, s- yang paling mendekati dengan hasil yang sebenarnya gitu. Jadi hasil yang sebenarnya kan ini 205 4 0,8 35 1,1. Nah, nanti kita cari yang mendekati nilai tersebut. Jadi untuk saya sendiri itu hasilnya yang didapat yang paling mendekati itu yang ini eh, nilai A-nya itu 194, H-nya itu 3,6, mu-nya 0,64, ya, lalu 34 sama 1,1, 1,11 sekian, gitu. Lalu untuk grafiknya didapatkan seperti ini, grafik error per iterasi metode Monte Carlo. Jadi berdasarkan gambar di atas ini, sumbu yang horizontal menunjukkan jumlah iterasi. Nah ini menunjukkan sumbu jumlah iterasinya yang dilakukan dari 0 sampai 1.500. Untuk vertikalnya menunjukkan nilai error yang dihitung pada setiap iterasinya. Satuan dari nilai error tidak ditampilkan secara eksplisit dalam grafik. Nah, pada awal iterasi sekitar 0 sampai 500 tadi, grafik menunjukkan fluktuasi nilai error yang relatif tinggi ya di sini. Nah, tinggi sampai sini. eh yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa pada tahap awal metode Monte Carlo menghasilkan estimasi error yang masih kurang stabil. Seiring bertambahnya jumlah iterasi mulai dari sekitar 500 di sini, iterasi ke atas grafik menunjukkan penurunan nilai error yang secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin banyaknya iterasi, metode Monte Carlo menghasilkan estimasi error yang semakin konvergen dan stabil. Pada akhir iterasi, yaitu sekitar 1.000 iterasi ke atas, grafik menunjukkan garis yang relatif datar dengan nilai error yang rendah dan stabil. Ini mengindikasikan bahwa setelah mencapai jumlah iterasi tertentu, metode Monte Carlo telah menghasilkan estimasi error yang cukup akurat dan konvergen. Jadi yang pertama itu nilainya di sini kan tinggi banget. Tapi seiring dengan jumlah iterasinya yang semakin banyak, nilai errornya itu akan stabil gitu. Lalu untuk yang grafik yang kedua, parameter model iterasi metode Monte Carlo, di sini menunjukkan perubahan nilai parameter model selama proses iterasi. Eh, Grafik terdiri dari 5 subtot. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai untuk 5 menampilkan perubahan nilai untuk 5 parameter model yang berbeda. Subtot yang pertama menunjukkan parameter K. Nah, di sini parameter K dalam satuan yang tidak ditampilkan. Subtot kedua menunjukkan parameter D. Lalu subtot yang ketiga parameter H. Yang keempat itu theta. Yang keempat menunjukkan parameter dalam derajat. Lalu yang kelima menunjukkan parameter alfa dalam satu. Lalu sumbu horizontal pada setiap subtot menunjukkan jumlah iterasi yang dilakukan 0 sampai 500 ya di sini. Lalu untuk yang vertikal menunjukkan nilai masing-masing para modelnya. Pada awal iterasi sekitar 0 sampai 500 iterasi, grafik menunjukkan fluktuasi yang cukup besar pada nilai-nilai parameter. Hal itu menandakan bahwa pada tahap awal metode Monte Carlo menghasilkan estimasi parameter yang masih kurang stabil, tapi seiring dengan jumlah iterasi yang lebih banyak, mulai dari sekitar 500 iterasi, itu 500 iterasi ke atas, grafik menunjukkan konvergensi nilai parameter yang semakin stabil. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya iterasi, metode Monte Carlo menghasilkan estimasi parameter yang semakin akurat. Pada akhir iterasi, sekitar 1.000 iterasi ke atas, grafik menunjukkan garis yang relatif datar dengan nilai parameter yang stabil. Nah,
untuk mencapai jumlah iterasi tertentu telah menghasilkan estimasi parameter yang cukup akurat gitu. Lalu untuk yang hasil observasi dan inferensi metode Monte Carlo ini grafik yang biru itu nah data yang biru ini menunjukkan data pengamatan observasi tanpa noise, lalu yang merah garis merah menunjukkan hasil inversinya ya. Dari grafik di atas ini pada awal X itu lebih kurang X itu lebih dari 10 meter. Kurang dari 10 m itu garis biru dan merah saling berhimpitan menunjukkan bahwa hasil inferensi menggunakan Monte Carlo itu mendekati data pengamatan tanpa noise pada rentang X antara 10 sampai 30 meter. Nah, 10 sampai 30 meter ini grafik menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara data observasi dengan hasil inferensinya. Hal itu mengindikasikan bahwa pada rentang tersebut metode Monte Carlo mungkin belum bisa mengestimasi parameter secara akurat. Tapi pada rentang X lebih dari 30 meter, nah 30 meter ke atas ini ya grafik kembali menunjukkan kesesuaian yang baik antara data observasi dengan pada hasil inferensinya. Ini menandakan bahwa pada tentang tersebut metode Monte Carlo dapat memberikan estimasi parameter model yang lebih akurat. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa metode Monte Carlo mampu memproduksi data observasi dengan cukup baik meskipun terdapat beberapa rentang domain di mana hasil inferensinya kurang sesuai. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas model atau karakteristik data pengamatan. Gitu. Lalu untuk yang kedua, untuk pada metode simulate annealing, di sini source code-nya kan seperti ini ya, yang SA itu. Nah, kita run, hasilnya seperti ini. Nah, bersama kayak yang Monte Carlo ya. Iya, hasilnya seperti ini. Untuk yang punya saya itu didapatkan estimasinya itu 187, 3,84 sekian, 0,533 sekian, 35,32 sekian, sama dan 1,02 sekian. Lalu grafiknya didapatkan grafik errornya itu seperti ini dan per iterasinya. Jadi dari grafik tersebut menunjukkan nilai fungsi objektif terhadap jumlah iterasi. Nilai objektif sama jumlah iterasi. Dapat dilihat bahwa nilai E itu menurun dengan cepat pada awal iterasi dan kemudian mencapai konvergensi. Grafik di bagian tengah, nilai T, grafik T-nya ini menunjukkan parameter kontrol terhadap jumlah iterasi. T-nya itu menurun secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jumlah iterasi sesuai dengan karakteristik simulate annealing. Grafik ini di bagian bawah, grafik yang di bagian bawah ini menunjukkan probabilitas penerimaan atau PC terhadap jumlah iterasi. PC ini bernilai tinggi pada awal iterasi yang memungkinkan solusi yang buruk diterima dan kemudian menurun seiring dengan penurunan T-nya. Secara keseluruhan, grafik di atas menunjukkan bahwa metode simulate annealing berhasil mencapai konvergensi dan proses optimasi iteratif. Pada awal iterasi, algoritma menerima solusi yang lebih buruk untuk menjelajahi ruang solusi yang lebih luas. Namun seiring dengan bertambahnya iterasi, algoritma semakin berfokus pada solusi yang lebih baik dan akhirnya mencapai konvergensi. Lalu untuk yang grafik parameter model per iterasi, grafik ini kan menunjukkan nilai dari suatu parameter model M1, M2, M3, dan M4 dan M5 terhadap jumlah iterasi. Pada awal iterasi, nilai-nilai parameter model bervariasi secara signifikan, menunjukkan bahwa pada tahap awal algoritma simulate annealing masih berusaha menjelajahi ruang solusi yang lebih luas untuk menemukan nilai-nilai parameter
yang optimal. Seiring dengan bertambahnya jumlah iterasi, nilai-nilai parameter model cenderung konvergen ke suatu nilai tertentu. Ini mengindikasikan bahwa algoritma simulate annealing semakin berfokus pada solusi yang lebih baik. Pada akhir iterasi, nilai-nilai parameter model tampak stabil menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai konvergensi dan menemukan solusi optimal. Lalu untuk yang hasil observasi dan inversinya itu menunjukkan garis pada rentang X kurang dari 10 di sini data observasi dan hasil inversi menunjukkan kesesuaian yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa metode simulate annealing dapat memproduksi data observasi dengan akurat pada daerah tersebut. Namun pada rentang 10-30 meter terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data observasi dan hasil inversi menunjukkan bahwa pada rentang tersebut SA ini belum dapat mengestimasi parameter model secara akurat. Setelah 30 meter lebih ini, grafik kembali menunjukkan kesesuaian yang baik antara data observasi dan hasil inversi. Hal ini mengindikasikan bahwa metode simulate annealing dapat memberikan estimasi parameter model yang lebih akurat begitu. Lalu untuk genetik algoritma. Lalu untuk yang genetik algoritma itu codingannya seperti ini. Saran ya. Grafiknya tuh ada 4. Iya, iya, iya. Untuk yang GA itu kayak gini. Aduh, aduh, aduh. Untuk yang GA, pokoknya tuh hasilnya seperti ini. Ini kan datanya. Dari data tadi dihasilkan seperti ini. Hasilnya tuh agak naik turun gitu ya. Dari yang M3-nya yaitu 215, 3,8, 0,61, 34, sama 1,11. Didapatkan hasil grafiknya itu grafik error dan iterasinya memperlihatkan nilai error terhadap jumlah iterasi yang dilakukan oleh algoritma GA pada awal iterasi error sangat tinggi sekitar 2,5 di sini. Namun seiring dengan bertambahnya, nah ini 2,5. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah iterasi, nilai error menurun secara drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma GA ini berhasil menemukan solusi yang lebih baik dan berada di sekitar 0,5 di sini. Ini berarti algoritma telah menemukan solusi yang cukup optimal setelah 500 iterasi. Selanjutnya nilai error tetap stabil di sekitar 0,5. Nah, di sini kan stabil ya. Menunjukkan bahwa algoritma GA mencapai konvergensi final. Secara keseluruhan grafik ini menggambarkan metode GA dalam melakukan optimasi iteratif. Berhasil menurunkan nilai error secara signifikan dalam jumlah iterasi yang relatif sedikit. Lalu untuk yang grafik parameter model per iterasi, metode GA ini masing-masing menunjukkan perubahan nilai model K, D, H, theta, theta derajat sama H-nya kan terhadap jumlah iterasi yang dilakukan. Pada awal iterasi nilai awal parameter model bervariasi secara signifikan, menunjukkan bahwa pada tahap awal algoritma GA masih berusaha menjelajahi ruang solusi yang luas untuk menemukan nilai-nilai parameter yang optimal. Seiring bertambahnya jumlah iterasi, nilai parameter model cenderung konvergen ke suatu nilai tertentu, mengindikasikan bahwa algoritma GA semakin berfokus pada solusi yang lebih baik. Pada akhir iterasi, nilai-nilai parameter model tampak stabil menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai konvergensi dan menemukan solusi optimal. Lalu untuk yang observasi dan nilai inversinya pada rentang X kurang dari 10 meter di sini data observasi hasil dan data observasi dan hasil inferensi menunjukkan kesesuaian yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa metode GA ini dapat memproduksi data observasi dengan akurat pada daerah tersebut. Namun pada rentang X antara
10 hingga 30 meter ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data observasi dan hasil inversinya. Ini menunjukkan bahwa pada rentang tersebut metode GA belum dapat mengestimasi parameter model secara akurat. Setelah 30 meter ke atas ini kembali menunjukkan kesesuaian yang baik antara data observasi dan hasil inversi. Hal ini mengindikasikan bahwa metode GA dapat memberikan estimasi parameter model yang lebih baik pada wilayah ini. Secara keseluruhan grafik menggambarkan kemampuan metode GA menginversi data observasi, meskipun terdapat beberapa rentang domain di mana hasil inversinya kurang memuaskan. Namun secara umum metode ini dapat memproduksi data observasi dengan cukup baik. Lalu untuk yang terakhir, grafik initial random population genetic algoritma. Pada grafik ini, masing-masing garis berwarna menunjukkan satu kandidat solusi per individu dalam populasi awal. Pada sumbu X, nilai X itu mewakili posisi atau domain yang sedang dioptimasi. Pada sumbu Y, nilai Y itu mewakili nilai atau fitness dari kandidat solusi pada posisi X tersebut. Berdasarkan grafik pada gambar ini, menampilkan banyak kandidat solusi yang tersebar secara acak pada ruang solusi atau domain X. Lalu setiap kandidat solusi memiliki profil yang berbeda-beda menggambarkan nilai fitness atau kualitas solusi yang beragam. Ini kan berwarna-warna gitu. Terdapat beberapa kandidat solusi yang memiliki puncak atau nilai fitness yang tinggi. Di sini warna merah. Sementara yang lain memiliki nilai fitness yang lebih rendah. Sebaran kandidat solusi ini mencakup seluruh ruang solusi yang mungkin memberikan peluang bagi algoritma GA untuk menemukan solusi optimal. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan proses inisialisasi populasi awal dalam metode GA. Populasi awal yang beragam dan tersebar di seluruh ruang solusi ini akan menjadi titik awal bagi algoritma untuk melakukan proses seleksi, rekomendasi, dan mutasi dalam menemukan solusi optimal. Begitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas penjelasannya dan masih belibet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.